Perkenalkan, nama aku Jessica. Aku anaknya Ibu Olivia yang mengalami mujizat. Dan aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku menyaksikan yang luar biasa itu. Jadi di tahun 2022 kemarin, mami aku sempat sakit dan sakitnya sangat parah. Sakit pencernaan, sakit perut sampai nggak bisa makan sama sekali. Nasi pun nggak bisa, bubur pun nggak bisa. Jadi setiap hari mami cuma makan telur sama susu. Itu pun ya nggak cukup lah untuk memenuhi gizi sehari-hari. Jadi mami makin hari makin kurus sampai mami itu tinggal tulang. Kita dari pihak keluarga pasti doakan mami, tapi pada saat itu belum terjadi apa-apa. Kondisi mami makin hari makin buruk sampai suatu hari mami udah nggak bisa diajak ngomong. Jadi biasa mami masih bisa diajak ngomong. Misalnya mami mau makan nggak, mami masih jawab mau gitu. Suatu hari mami udah nggak bisa diajak ngomong, posisinya melek tapi udah nggak bisa diajak ngomong, udah nggak nyambung. Pada saat itu kita dari keluarga bawa mami buru-buru ke rumah sakit. Dan sampainya di rumah sakit, kondisi mami terus memburuk. Sampai pada suatu titik mami udah kejang-kejang, udah merem aja, udah parah banget kondisinya. Dan di saat itu mami udah harus dibawa ke ICU. Tapi pada saat itu keluarga pas kebetulan ngumpul, ada aku, papi, ada om tanteku juga. Di situ keadaannya parah banget. Mami sempat benar-benar drop, oksigennya udah mulai turun, tensinya pun udah mulai turun, dan apapun yang dokter kasih itu nggak mempan, tetap aja drop. Dan dokter sampai bilang, "Dek, ini maksudnya udah ya, kamu udah siap ya," gitu. Udah ya, kita udah tahu lah arahnya kemana. Dan di situ aku inget karena keadaan mami udah parah banget. Ini fotonya waktu mami lagi parah-parahnya. Pihak keluarga kita udah maaf-maafan semua karena ya udah gak ada harapan lah ya. Kalau dilihat fotonya, dokter pun udah nyerah gitu. Dan di saat kondisi seperti itu, aku cuman bisa nangis sambil bingung, sambil berdoa. Dan karena keadaan di kamar mami itu, di kamar perawatan mami itu terlalu mengerikan buat aku keluar sejenak ke lorong rumah sakit. Terus waktu di lorong itu aku buka HP. Ternyata ada sahabat mami, namanya Tante Iren. Mungkin Tante Iren ada mendengarkan di YouTube atau di mana. Shalom Tante, thank you banget karena Tante udah begitu care sama keluarga aku. Di saat itu Tante Iren ini nanyain kondisi mami ke aku, "Jas, kondisi mami gimana?" Terus aku jawab, "Ya, mami udah parah banget Tante, mungkin udah bentar lagi," gitu. Ternyata Tante Iren ini kebetulan banget lagi Zoom sama Pak Immanuel, lagi Zoom pengajaran gitu. Dan di situ Tante Iren langsung ajak aku, "Just join Zoom-nya, kita doain mami bareng-bareng," gitu. Aku langsung join Zoom-nya. Di situ ada Pak Immanuel, mungkin Pak Immanuel inget banget ya momen itu. Terus di saat itu Pak Immanuel pimpin kita doa bersama-sama. Di situ suster, dokter semua nungguin kita karena mami harus buru-buru dibawa ke ICU, tapi kita dari pihak keluarga maksa mau berdoa dulu gitu. Sebelumnya makasih ya Pak udah pimpin doanya. Selesai berdoa, mami dibawa ke ICU. Dan sampainya di ICU, dokter ICU sempat cek mami sebentar, dan dokter ICU bilang ke pihak keluarga, ya ini Ibu Olivia jalan nafasnya udah mulai menutup, jadi ya arahnya udah ke sana. Jadi dari pihak kedokteran paling dicoba pakai alat bantu nafas ventilator gitu.
dimasukin ke jalan nafas mami untuk bantu mami nafas. Dan di saat dokter bilang ventilator, di situ aku langsung makin down ya, karena setahu aku orang kalau udah dipasang ventilator itu udah tunggu waktunya aja gitu, udah tinggal tunggu waktunya. Terus ternyata dokternya belum selesai ngomong, dokternya bilang tapi untuk keadaan Bu Olivia belum tentu masih bisa dipasang ventilatornya karena jalan nafasnya udah tertutup, udah mulai menutup. Karena ventilator itu bisa dipasang kalau jalan nafas orang masih terbuka gitu, bisa dimasukin alat itu. Tapi kita cek dulu kalau memang jalan nafasnya masih muat untuk kita masukin alat, kita akan masukin alat. Kalau memang udah nggak muat, ya kita dari pihak kedokteran udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Dan di situ pihak keluarga kasih izin buat dokter melakukan tindakan. Dan sambil nunggu dokter itu keadaannya sangat mengerikan. Aku takut banget, sedih banget, bingung, pasrah, bercampur aduk semuanya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dokter keluar dan dokter bilang alatnya udah terpasang dengan baik. Hari demi hari perkembangan mami luar biasa pesat. Semakin hari semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, sampai dokternya pun bilang luar biasa, mujizat Tuhan ini. Dokter pun bilang perkembangan mami kamu dramatis. Kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa kayak gini, itu dokter yang bilang. Itu luar biasa. Perkembangan mami di ICU itu pesat banget, terus mami boleh balik lagi ke kamar perawatan. Dan di kamar perawatan pun mami yang tadinya merem aja, udah gak bisa diajak ngomong, udah parah banget, mulai bisa belajar duduk lagi, udah bisa ngomong lagi, bahkan udah mulai belajar jalan lagi. Walaupun berat badannya masih waktu itu 31 kilo karena saking gak bisa makannya, tapi mami udah mulai bisa berjalan lagi, belajar jalan lagi, belajar duduk lagi. Dan Tuhan terus memulihkan keadaan mami yang dulunya jalan harus pakai kursi roda, harus dipapa. Sampai pada hari ini keadaan mami aku kayak gini. Kalau bukan Tuhan Yesus rasanya gak mungkin. Itu foto mami pas di ICU, dan ini sekarang mami udah bisa jalan, udah bisa makan. Semuanya udah normal, mami udah mulai gemukan, udah cantik lagi, udah kembali seperti semula lagi. Dan untuk orang-orang yang baru kenal mami, mungkin lihat mami sekarang gak akan nyangka mami pernah ngelewatin masa-masa di ICU kayak gitu. Keluarga aku Tuhan kasih mujizat luar biasa kayak gini, mami aku terutama. Mujizat yang luar biasa gitu, orang yang tadinya hampir-hampir gitu ya, dikembalikan sama Tuhan seperti tidak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mau menambahkan sedikit ya mengenai yang kejadian yang saya alami. Jadi satu hari sebelum istri saya kolaps gitu, saya dapat info dari Ibu Iren yang menyatakan katanya istri saya banyak diikutin roh ya. Dan lebih banyak lagi yang ikutin saya katanya gitu. Saya juga nggak ngerti karena saya nggak pernah ikut yang okultisme gitu. Saya nggak pernah ikut belajar ilmu segala macam ya, tapi saya ikut aja ya, mungkin ya pelepasan ya saya ikut aja, disarankan dengan paparan sama Ibu Iren. Jadi kebesokannya, jadi pada hari istri saya kolaps itu siang-siangnya saya pelepasan. Nah, dia juga pesan jangan nyetir sendiri karena bahaya. Dia bilang yang ikut bapak ini setannya setan besar katanya begitu. Saya juga nggak ngerti, ya udah pokoknya ikutinnya daripada bahaya. Takutnya di jalan dihalangin, saya nggak nyampe ke tempat Pak Pendeta itu. Dan pulangnya pun takutnya ada serangan balik gitu, berbahaya. Jadi saya ikut pelepasan, udah selesai pelepasan saya langsung kembali ke rumah sakit.
yang istri saya. Itu yang satu hal. Yang kedua hal, sesudah istri saya udah sembuh, udah kritis, udah lewat, sudah pindah ke ruang perawatan, saya ketemu dengan Pak Immanuel, ke tempat Pak Immanuel. Nah di situ saya diceritain sama Pak Immanuel, pada saat kritis itu saya kan berdoa minta ke Tuhan Yesus, berdoa juga supaya istri saya ini kembali gitu. Nah, kembali saya kan waktu itu nggak ngerti waktu saat kejadian. Nah saat ketemu Pak Immanuel cerita ke saya pada saat Zoom itu, saat berdoa itu sebenarnya roh istri saya tuh sudah keluar dari badannya dan nangis-nangis liatin kita semua gitu. Ya makanya terima kasih ada Pak Immanuel yang ini. Nah tapi yang nomor satu, hanya Tuhan Yesus kita yang berkuasa untuk mengembalikan roh yang sudah keluar. Jadi kalau kita kan, kalau udah keluar kan sebenarnya samanya meninggal gitu kan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa mengembalikan roh yang sudah keluar dari badannya kembali ke tubuhnya lagi. Ya puji Tuhan sama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan terima kasih ke Tuhan Yesus atas kuasanya dan tepuk tangan untuk kebesaran Tuhan Yesus. Itu aja bagi saya. Shalom semuanya, nama saya Felicia. Aku adalah anak dari Ibu Olivia. Terima kasih Tuhan untuk menyembuhkan Mami, karena aku sayang banget sama Mami. Aku nggak mau Mami sakit lagi karena aku sayang banget sama Mami. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatannya Pak Immanuel. Saya cuma mau bilang, kalau mengingat kejadian yang waktu itu yang udah diceritakan sama Jessica juga sama suami saya benar-benar merasa sangat bersyukur ya, karena Tuhan Yesus tuh masih mau gitu menolong saya, mau mengampuni saya, juga mau menyelamatkan hidup saya. Ya Tuhan Yesus baik. Saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya bisa ada kembali bersama-sama keluarga. Itu juga semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya sedikit tambahin. Jadi waktu kita lagi Zoom generasi Yosua, tiba-tiba masuk seorang ibu udah pakai oksigen. Semua yang ikut Zoom pada kaget semua, karena Zoom kita lagi ngebahas tentang kuasa gelap. Tahu-tahu ngelihat Zoom-nya dimasuki oleh Ibu Olivia. Kita pada kaget, pada takut waktu itu, pada syok semua teman-teman generasi Yosua yang di luar kota. Tetapi balik lagi pada saat kita berdoa, Pak Sanim pernah terikat keluarganya oleh kuasa gelap ya Pak ya. Dari kakeknya, bapaknya, semuanya terikat kuasa gelap. Ilmunya cukup luar biasa. Pada saat mereka berdua ada clash, dengar baik Bapak Ibu, ada masalah. Di situ iblis langsung ambil berkatnya Ibu Olivia. Karena di dalam Alkitab mereka satu tubuh. Paham ya? Pada saat mereka bikin celah kepada iblis, iblis langsung masuk, habis. Langsung kolaps saat itu juga. Bukan karena Immanuel tetapi karena Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang waktu pada saat saya lihat, di situ ada kuasa gelap lagi cengkram. Saya nggak punya karunia kesembuhan Ibu. Saya cuman punya karunia ngusirin setan. Udah, nggak ada lain. Jadi pada saat itu saya putuskan di ikatan dunia orang mati. Saya putuskan maut. Saya putuskan malapetaka tidak berkuasa bagi Ibu Olivia. Dan akhirnya kuasa Tuhan menjawab doa-doa kita semua. Bukan doa saya, tetapi yang paling utama doa dari anak-anaknya dan papinya. Jadi saya tuntun yang pertalian darah dengan Ibu Olivia untuk berdoa mengikuti apa yang saya katakan, diperkatakan di telinganya. Dan pada saat dikatakan kembali, saat itu roh Tuhan bekerja
dipulihkan secara normal. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.